Bayangkan sebuah masa ketika Indonesia tidak lagi dikenal hanya sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi salah satu pusat industri teknologi paling penting di dunia. Sebuah masa ketika jutaan kendaraan listrik yang melaju di jalanan Eropa, Amerika, hingga Asia ternyata menggunakan baterai yang diproduksi di Indonesia. Mungkin beberapa tahun lalu hal itu terdengar seperti mimpi yang terlalu tinggi. Namun kini arah perubahan tersebut mulai terlihat semakin nyata. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menguasai industri masa depan, Indonesia justru muncul sebagai salah satu negara dengan peluang terbesar untuk menjadi pemain utama. Berdirinya pabrik baterai kendaraan listrik berskala besar menjadi simbol bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru dalam perjalanan industrinya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar menjadi awal kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam industri teknologi dunia? Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Batu bara, minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, hingga berbagai hasil tambang menjadi komoditas utama yang diekspor ke berbagai negara. Sayangnya, sebagian besar kekayaan tersebut dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah yang dinikmati Indonesia relatif kecil. Negara lain mengolah bahan tersebut menjadi produk bernilai tinggi, lalu menjualnya kembali ke pasar dunia dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Kondisi ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya dunia memasuki era baru, yaitu era kendaraan listrik. Perubahan besar terjadi ketika berbagai negara mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon. Hampir seluruh produsen otomotif terbesar di dunia kini berlomba menghadirkan mobil listrik dengan teknologi yang semakin canggih. Namun, di balik semua kendaraan listrik tersebut, terdapat satu komponen yang menjadi pusat perhatian dunia, yaitu baterai. Tanpa baterai, kendaraan listrik tidak akan pernah bisa beroperasi. Bahkan, baterai menjadi komponen paling mahal karena nilainya dapat mencapai sekitar 30 hingga 40% dari harga sebuah mobil listrik. Artinya, siapapun yang mampu menguasai produksi baterai akan memiliki posisi yang sangat kuat dalam industri otomotif masa depan. Disinilah Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Indonesia merupakan salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel bukan sekedar logam biasa, melainkan bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik modern. Ketika permintaan kendaraan listrik meningkat tajam di seluruh dunia, kebutuhan terhadap nikel berkualitas tinggi pun ikut melonjak. Situasi ini membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk mengubah arah pembangunan ekonominya. Kekayaan alam yang selama ini hanya dijual sebagai bahan mentah, kini dapat diolah menjadi produk teknologi bernilai tinggi yang dibutuhkan oleh pasar global. Pemerintah kemudian mendorong strategi hilirisasi mineral sebagai fondasi utama transformasi industri nasional. Tujuannya bukan lagi sekedar menambang dan mengekspor nikel, tetapi membangun seluruh rantai industri di dalam negeri. Mulai dari proses pemurnian mineral, pengolahan menjadi material baterai, produksi sel baterai, hingga nantinya menjadi bagian dari kendaraan listrik yang siap digunakan masyarakat dunia. Inilah perubahan besar yang sedang berlangsung. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan mulai membangun ekosistem industri yang lengkap dari hulu hingga hilir. Momentum tersebut semakin kuat ketika pabrik baterai kendaraan listrik berskala besar mulai memasuki tahap produksi komersial. Kehadiran fasilitas ini bukan hanya sekedar pembangunan sebuah pabrik, melainkan menjadi penanda bahwa Indonesia mulai naik kelas dalam peta industri global. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kemampuan memproduksi salah satu komponen paling strategis dalam industri kendaraan listrik. Ini merupakan langkah penting karena nilai ekonomi sebuah baterai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai nikel mentah yang selama ini diekspor. Setiap tahapan pengolahan memberikan peningkatan nilai tambah yang sangat besar, sehingga manfaat ekonominya juga semakin luas bagi negara. Tidak mengherankan apabila banyak investor internasional mulai berlomba menanamkan modal di Indonesia. Mereka melihat dua keunggulan utama yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Pertama, Indonesia memiliki pasokan bahan baku yang melimpah dan relatif stabil. Kedua, pemerintah terus mendorong pembangunan industri hilir sehingga proses produksi dapat dilakukan secara terintegrasi di dalam negeri. Kombinasi inilah yang membuat Indonesia semakin menarik sebagai pusat investasi industri kendaraan listrik.
Nilai investasi yang masuk mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dan digunakan untuk membangun fasilitas produksi modern, menghadirkan teknologi terbaru, memperkuat infrastruktur, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Masuknya investasi dalam jumlah besar juga memberikan dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar pembangunan pabrik. Ribuan lapangan pekerjaan baru mulai tercipta, mulai dari operator produksi, teknisi, insinyur, peneliti, hingga tenaga pendukung di berbagai sektor lainnya. Aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri pun ikut berkembang. Sektor logistik, transportasi, perdagangan, jasa, hingga pembangunan kawasan permukiman memperoleh manfaat dari hadirnya industri baru ini. Efek berganda seperti inilah yang selama ini menjadi ciri utama negara-negara dengan sektor manufaktur yang kuat. Ketika satu industri besar tumbuh, berbagai sektor lain ikut bergerak dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Lebih dari itu, keuntungan terbesar sebenarnya bukan hanya berasal dari investasi atau nilai ekspor, melainkan dari transfer teknologi. Industri baterai merupakan salah satu sektor manufaktur dengan teknologi paling maju saat ini. Ketika perusahaan global membangun fasilitas produksinya di Indonesia, mereka juga membawa standar produksi internasional, sistem manajemen modern, serta berbagai inovasi terbaru yang dapat dipelajari oleh tenaga kerja nasional. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia inilah yang menjadi modal paling berharga. Indonesia tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun kemampuan teknologinya sendiri agar mampu bersaing di masa depan. Namun, perjalanan menuju pusat industri baterai dunia tentu tidak akan berjalan tanpa tantangan. Persaingan global berlangsung sangat ketat. Banyak negara juga berusaha menarik investasi dengan menawarkan berbagai insentif, membangun kawasan industri baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga memberikan kemudahan regulasi kepada para investor. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menjaga konsistensi kebijakan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan efisiensi industri tetap terjaga. Keunggulan sumber daya alam saja tidak akan cukup apabila tidak diimbangi dengan daya saing yang terus meningkat. Di sisi lain, peluang pasar baterai sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar kendaraan listrik. Dunia juga sedang bergerak menuju penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin. Kedua sumber energi tersebut membutuhkan sistem penyimpanan listrik dalam skala besar agar pasokan energi tetap stabil. Teknologi penyimpanan energi ini juga menggunakan baterai sebagai komponen utamanya. Artinya, permintaan baterai dunia diperkirakan akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menjadi bagian penting dalam transformasi energi global tersebut. Jika kapasitas produksi terus bertambah, kualitas produk mampu memenuhi standar internasional, dan inovasi terus dikembangkan, Indonesia memiliki peluang nyata menjadi salah satu pemain utama dalam industri baterai dunia. Perubahan ini bukan hanya soal pembangunan pabrik atau meningkatnya angka investasi, tetapi juga tentang perubahan citra Indonesia di mata dunia. Negara yang dahulu dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, kini mulai menunjukkan kemampuannya menghasilkan produk teknologi bernilai tinggi yang dibutuhkan oleh industri global. Pada akhirnya, berdirinya pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Indonesia bukan sekedar pembangunan sebuah fasilitas industri. Ini adalah simbol perubahan besar dalam arah pembangunan nasional. Sebuah bukti bahwa kekayaan alam dapat diubah menjadi nilai tambah melalui teknologi, inovasi, dan industrialisasi yang terencana. Jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin suatu hari nanti jutaan kendaraan listrik di berbagai belahan dunia akan digerakkan oleh baterai buatan Indonesia. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, tetapi sebagai salah satu kekuatan baru dalam industri teknologi masa depan yang diperhitungkan oleh dunia.